Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan liputan arus balik Lebaran 2024. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda selama periode arus balik Lebaran 2024. Dan inilah liputan arus balik selengkapnya. Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mulai ramai pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa pada H+2 Lebaran atau bertepatan pada hari Jumat 12 April 2024 pagi. Antrian kendaraan pun mulai terlihat setelah pada sehari sebelumnya kondisi Pelabuhan Bakauheni terpantau lengang. Saat ini banyak penumpang kapal yang merupakan pasangan muda dengan buah hati yang masih belia. Sembari menunggu antrean kapal, beberapa dari mereka pun memilih untuk turun dari kendaraan. Hal itu diungkapkan oleh Gilang, perantau tujuan Jawa Barat yang turun dari motornya untuk melepas penat, sekaligus menghilangkan kejenuhan anak dan istrinya selama perjalanan. Perjalanan dari kampungnya di Lampung Timur, ia juga pilih pada dini hari untuk menghindari terik matahari. Andi, penumpang kapal lainnya pun pergi bersama anak dan juga istri. Juga memprioritaskan kenyamanan perjalanan anak dalam kembali ke perantauannya. Ia sengaja memilih waktu perjalanan di saat belum masuk puncak arus balik. Untuk informasi dari perkiraan PT ASDP Indonesia Ferry, puncak arus balik jalur penyeberangan Bakauheni Merak akan terjadi pada H+3 dan juga H+4 Idul Fitri atau pada tanggal 14 dan juga 15 April 2024. Pemudik yang kembali dari Pulau Sumatera via Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mulai terlihat ramai Tribuners. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, satu persatu pemudik asal Jawa mulai melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Merak melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Dari data PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni Lampung Selatan, kenaikan jumlah pemudik yang ingin menyeberang sudah terjadi sejak Kamis 11 April 2024 kemarin. Tercatat jumlah pemudik pada hari kedua Lebaran sebanyak 41.280 pemudik dengan rincian 3.801 pemudik jalan kaki dan 37.479 pemudik dalam kendaraan. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan hari sebelumnya, yakni hari H Lebaran, yang tercatat sebanyak 27.631 pemudik terbagi menjadi 1.000 pejalan kaki dan 26.571 dalam kendaraan. Jumlah tersebut pun akan terus meningkat mengingat puncak arus balik mudik ini diprediksi akan terjadi mulai dari 13 hingga 15 April 2024. Lanjut ya. Tribuners, diketahui pada hari sebelumnya atau bertepatan dengan Lebaran kedua, ini sebanyak 41.280 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Kamis 11 April 2024. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni, Kapten Rudi Sunarko mengatakan sudah ada peningkatan penumpang namun masih signifikan. Lanjut Rudi, kendaraan roda 2 pun diketahui ini mencapai 3.041 unit, disusul dengan kendaraan roda 4 sebanyak 5.371 unit. Kemudian bus sebanyak 168 unit dan truk ini sebanyak 394 unit. Total kendaraan roda 4 ini lebih yakni sebesar 5.933 unit dan total jumlah kendaraan secara keseluruhan ini mencapai 8.974 unit. Berdasarkan posko Merak dengan periode waktu yang sama yakni pada Kamis 11 April 2024. Jumlah kapal yang beroperasi adalah sebanyak 37 kapal dan jumlah trip kapal sebanyak 112 kali. Penumpang pejalan kaki ini sebanyak 6.807 orang, penumpang dalam kendaraan 5.397 orang dan total jumlah penumpang mencapai 6.078 orang. Kendaraan roda 2 ini 5.151 unit dan kendaraan roda 4 7.829 unit.
kendaraan bus 177 unit, kendaraan truk 190 unit. Untuk total kendaraan roda 4 ini lebih dari 8.196 unit dan untuk total seluruh atau total jumlah kendaraan adalah sebanyak 13.347 unit. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini mendekati ataupun sudah bertepatan dengan hari arus balik Lebaran 2024, kita akan terhubung dengan reporter Tribun Lampung di Pelabuhan Bakauheni yang akan melaporkan secara langsung terkait dengan situasi dan kondisi pada hari ini di sana. Ya, kepada Bobby disilakan untuk melaporkan situasi terkini dan juga kondisi terkini yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners, melaporkan dari Lampung Selatan. Hari ini tepatnya Jumat tanggal 12 April 2024. Kondisi arus balik mudik Lebaran tepatnya di Pelabuhan Bakauheni terlihat mulai ramai Tribuners. Itu bisa kita saksikan dari beberapa kendaraan yang masuk pintu tol gerbang Bakauheni Selatan dan atau pintu gerbang penyeberangan Pelabuhan Bakauheni mulai ramai. Mulai beberapa pemudik menaiki kendaraannya yang memasuki pintu-pintu tersebut Tribuners. Mulai naiknya jumlah pemudik saat ini juga bisa kita ketahui melalui data yang dikeluarkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Bakauheni, tepatnya pada hari kemarin, hari Lebaran kemarin, yakni hari Kamis tanggal 11 April 2024 Tribuners. Tercatat pada hari Kamis lalu jumlah pemudik pada Pelabuhan Bakauheni ini, pada Pelabuhan Bakauheni yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa sudah ada sebanyak 41.280 pemudik Tribuners, yakni dengan rincian 3.801 pemudik yang berjalan kaki dan 37.479 pemudik yang dalam kendaraan Tribuners. Jumlah itu meningkat pada hari Lebaran pada tanggal 10 April 2024, yakni hari Rabu Tribuners, yakni pada hari itu pemudik yang menyeberang hanya sebanyak 27.631 pemudik Tribuners, dengan rinciannya yaitu 1.000 pejalan kaki dan 26.571 pemudik yang di dalam kendaraan Tribuners. Dan Tribuners bisa diketahui bahwa mulai hari ini juga para pemudik mulai ada yang melakukan aktivitas penyeberangan dari Lampung menuju ke Jawa Tribuners via Pelabuhan Bakauheni ini. Bisa terlihat di beberapa tol-tol, pintu masuk tol dan pelabuhan-pelabuhan, pemudik mulai melakukan perjalanan lebih awal. Hal itu dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan pada arus balik mudik Lebaran itu, Tribuners. Terbukti dari salah satu pemudik yang bernama Heri yang ditemui di pintu tol Bakauheni gerbang selatan. Ia mengaku bahwa hari ini telah melakukan perjalanan mudik karena ingin menghindari macet pada arus balik mudik Lebaran ini Tribuners. Karena yang diprediksikan bahwa nantinya arus balik mudik Lebaran akan terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April Tribuners. Untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners, melaporkan dari Lampung Selatan. Hari ini tepatnya Jumat tanggal 12 April 2024.
Ya, Tribuners, terkait dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini, di mana pada hari ini, tepatnya pada Jumat 12 April 2024 sudah mulai arus balik ya, terutama dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Nah, untuk membahas terkait dengan arus balik dari libur Hari Raya Idul Fitri 2024, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Bang Erwin Oktavianto dari MTI Lampung. Halo, selamat sore Bang Erwin. Halo, selamat sore Mbak. Ya, Bang Erwin, terkait dengan arus balik nih Bang, kalau menurut pandangan dari Bang Erwin sendiri, sejauh ini kira-kira kapan Bang arus balik ini akan mencapai ataupun puncak dari arus balik Hari Raya Idul Fitri 2024 ini Bang? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sejauh pemantauan kami, arus balik sudah mau dimulai ya sejak H+2 ya. H+2 rata-rata semua pemudik ini sudah mulai melakukan kegiatan arus balik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jalan tol yang kemudian sudah mulai padat gitu ya. Meskipun memang ternyata di H+2 ini masih ada juga beberapa yang juga melakukan mudik ya, artinya bukan arus balik ya, melakukan perjalanan mudik gitu ya. Karena memang mereka mencari atau menunggu waktu-waktu luang, waktu-waktu senggang yang dianggap cukup lancar, sehingga mereka melakukan kegiatan malah justru mudiknya H+2 atau H+1. Nah, itu yang kemudian kita sering melihat juga ada sebuah keseimbangan ya di antara pemudik dan arus balik gitu. Karena memang kebetulan juga mungkin kan libur kita cukup lama ya, dan juga ada 4 sampai 5 hari setelah Lebaran, sehingga kemungkinan bisa pemudik-pemudik itu melakukan kegiatan mudik pas Lebaran itu pun juga terjadi, atau bahkan Lebaran lebih 1 hari itu pun terjadi. Tapi memang mungkin pemudik-pemudik yang terjadi ini adalah pemudik yang jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, ya mungkin setengah hari sampai ke rumah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat dari jalur pemudik dan arus balik itu masih berimbang ya, cukup stabil. Kalau kita bicara soal arus balik yang akan jatuh pada tanggal berapa gitu ya, tingkat kepadatannya, saya prediksi mungkin di tanggal 14 dan tanggal 15 itu sudah mulai titik puncak arus balik ya. Bahkan juga dari Kementerian Perhubungan memprediksi hingga tanggal 16, karena memang rata-rata pemudik ini melakukan kegiatan perpanjangan cuti untuk menyelesaikan atau setidaknya mencari ruang gitu ya untuk kembali ke ke rumahnya gitu ya. Karena mereka mungkin sedikit memprediksi bahwa kemungkinan tanggal 16 lenggang dan lain sebagainya. Nah, cuman memang kalau menurut saya itu tanggal 14 dan tanggal 15 itu adalah waktu-waktu yang krusial bagi pemudik yang melakukan kegiatan arus balik, yang mana tanggal-tanggal tersebut adalah tanggal akhir cuti ya, akhir cuti bersama, di mana tanggal 15 masih ada kegiatan cuti bersamanya, tapi di tanggal 16 sudah mulai masuk gitu ya. Tanggal 14 hari Minggu, jadi mungkin rata-rata mereka semua pada berjalan di hari Minggu tersebut, karena mereka mengincar tanggal 15, namanya tanggal 16-nya bisa beraktivitas dengan maksimal. Namun demikian, kalau kita berbicara soal bagaimana kesiapannya, kalau saya melihat ini cukup siap ya. Kalau kemarin saya lihat arus baliknya rata-rata sudah tim atau para petugas-petugas sudah mulai bersiap untuk menghadapi arus balik tersebut. Oke,
Jadi memang kemungkinan kalau misalkan berdasarkan sudut pandang dari Bang Erwin sendiri, ini diprediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 14 dan 15, karena mengingat 16-nya ini sudah mulai beraktivitas kembali ya, yang bekerja mulai bekerja dan yang beberapa sekolah juga sudah mulai melakukan aktivitasnya. Nah Bang Erwin, tapi kalau untuk kita berbicara mudik 2024 kali ini, apa tren terbarunya Bang? Tren terbaru mudiknya. Nah, terus juga kan ini terkait dengan mudik, biasanya kan masyarakat Indonesia ini banyak juga yang memilih kendaraan pribadi, dan ternyata mobil pribadi atau kendaraan roda 2 motor ini menjadi salah satu favorit bagi para pemudik gitu kan untuk melakukan perjalanannya, baik itu jauh dari Pulau Jawa ke Sumatera sampai ke ujung Sumatera juga kan ada nih ya yang menggunakan kendaraan roda 2. Nah, tapi kalau misalkan melihat mudik tahun ini sendiri bagaimana Bang? Ya, kalau kita melihat dari tinjauan tingkat kelancaran transportasi yang dilakukan ya, yang juga sampai jauh ini tidak banyak hal-hal yang sifatnya krusial ya, yang secara umum menghambat arus mudik. Memang terjadi kepadatan di mana-mana, tapi kesigapan para pengelola para pengelola instansi yang memang berkaitan dengan operasi ketupat ini, itu sebagian besar telah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Cuman memang kita sering melihat juga di tahun 2024 ini beberapa padatan yang kemudian berdampak pada sedikit timbul permasalahan, seperti di sebelum mudik kemarin ada di Merak ya, ada permasalahan soal ada antrian yang cukup panjang yang kemudian berdampak pada kemarahan para pemudik, yang kemudian banyak di sana yang memprotes gitu ya, kenapa tidak bisa masuk dengan berbagai alasan gitu ya. Nah memang ini yang kemudian harus diperbaiki oleh instansi-instansi terkait, yang khususnya untuk yang mengelola arus mudik ini gitu ya, baik kepolisian maupun ASDP itu sendiri, yang kemudian harus mampu memaksimalkan pelayanannya di dalam proses di dalam arus mudik tersebut. Nah, kemudian kita bicara soal tren yang terjadi, memang kalau kita melihat terlalu tinggi ya di tahun ini ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yang mana kalau prediksi kemarin hampir sampai dengan ke prediksi kemarin itu sudah kurang lebih sekitar 80-an juta ya arus mudik yang berjalan di tahun ini, di mana prediksinya mencapai 91 juta pemudik. Nah, tapi kalau kita melihat berbagai cara atau strategi sudah dilakukan, tinggal implementasinya saja yang mungkin banyak menimbulkan beberapa permasalahan. Tapi itu 1-2 dan tidak bisa dilihat secara umum, secara keseluruhan. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan cuman mungkin yang untuk arus balik ini juga yang harus menjadi perhatian adalah strategi pemerintah yang mana bertujuan untuk menunda masuk kendaraan supaya tidak terjadi antrian di sana. Ada beberapa poin yang kemudian MTI catat di sini. Yang pertama adalah proses ini adalah mengcopy dari proses tahun-tahun sebelumnya ya, yang mana tahun-tahun tersebut cukup berhasil untuk melancarkan arus balik untuk mudik. Tapi memang ada beberapa catatan yang kemudian harus diperbaiki ya, di mana di saat tingkat nantinya itu tinggi, pemudiknya tinggi, maka fungsi pelayanannya itu juga harus efektif, harus berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bagaimana para pemudik nanti menyesuaikan jadwal tiketnya dengan jam perjalanan di
jalan tolnya. Uh, Beberapa alasan yang kemudian kita lihat itu ada dari pemudik yang mengalami hambatan ketika dia dilakukan checking gitu ya, sampai di 3 jam kalau nggak salah di jalan tol itu. Kemudian pada saat ingin keluar jalan tol, dia mengalami hambatan karena dia harus membayar denda akibat adanya waktu penggunaan jalan tol tersebut gitu ya, atau kalau kata dia itu di atas 3 jam gitu ya, maka dia ada waktu denda akibat penggunaan jalan tol tersebut mencapai 300.000. Nah, ini yang kemudian harusnya tidak perlu terjadi, sehingga yang harus kita lihat kemudian adalah bagaimana para pengelola jalan tol ini juga harus memaklumi, harus memberikan toleransi ya pada para pemudik. Jangan serta-merta karena memang dia melalui jalan tol itu tidak diberlakukannya seperti hari-hari biasa gitu ya. Karena kan mudik ini adalah hari spesial ya. Sehingga beberapa hal yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana melayani para pemudik ini. Jangan sampai pemudik sudah capek-capek di jalan tapi dibebani juga berbagai aturan-aturan yang mana aturannya itu malah justru memberatkan pemudik tersebut. Oke, nah Bang Erwin, terkait dengan arus balik nanti, ini kan panjang ya, sekitar beberapa hari, dan hari ini pun sudah menjadi titik balik ataupun arus balik pertama. Nah Bang, untuk para pemudik apa Bang yang bisa Bang Erwin sampaikan, mungkin terutama bagi pemudik yang memang membawa kendaraan pribadi seperti roda 2 dan juga kendaraan pribadi seperti mobil Bang? Iya, beberapa hal yang menarik adalah ya tentu para pemudik harus fit ya, stay fit ya dalam kegiatan melakukan perjalanan mudik ini, karena memang perjalanan mudik ini cukup memakan waktu yang panjang, kemudian persiapannya juga harus matang, dan juga mesin kendaraannya juga harus fit dan sehat. Kita melihat beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di mudik tahun 2024 ini adalah karena ada masalah di kendaraan tersebut. 9 korban yang mengalami yang meninggal dunia di kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cikampek itu menjadi pelajaran penting bahwasanya mengecek mesin kendaraan itu menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh pemudik, sehingga pemudik sendiri menjadi tidak perlu khawatir meskipun mereka harus mengantri seharian, bahkan lebih dari 24 jam harus berada di perjalanan gitu ya, sehingga tidak ada kendala yang berarti. Nah, kemudian yang kedua adalah stay fit. Dalam hal ini badan kesehatan harus dijaga, lalu jangan serta-merta ketika sedang melakukan kegiatan mudik, ketika mengantuk tetap menyetir. Karena beberapa hal yang menarik di mudik tahun ini adalah memang jalan tol menjadi jalan utama kegiatan masyarakat dalam berkegiatan mudik ya, khususnya yang melalui kendaraan yang menggunakan kendaraan pribadi yang khususnya kendaraan roda 4 ya. Ini berkaitan dengan tren mudik yang melalui jalan tol, maka gunakanlah jalan-jalan gunakanlah rest area dengan baik, lalu kemudian juga gunakanlah tempat-tempat istirahat yang memang sekiranya bisa digunakan untuk sementara, seperti misalnya bukan di badan jalan ya, tapi di area jalur darurat, jadikan untuk istirahat sementara. Saya rasa itu tidak menjadi masalah tuh, karena tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dari para pemudiknya itu sendiri juga. Oke, baik.
Bang Erwin, selain dari kondisi fit, badan yang harus fit, dan juga kendaraan yang harus fit, ini kan biasanya kalau arus balik ini banyak oleh-oleh nih Bang, yang dibawa sama Oh, para pemudik. Jadi banyak ya. juga yang ternyata overload. Nah, ini kayak gimana nih Bang? Kasih saran juga kepada Tribuners di rumah yang akan melakukan perjalanan arus balik supaya nggak berlebihan untuk membawa barang, atau mungkin alternatif lain apa sih Bang yang bisa dilakukan oleh seorang pemudik ketika barang bawaannya terlalu banyak gitu, melebihi kapasitas gitu. Iya baik. Kalau kita menyikapi soal barang bawaan yang Mm-mm. dilakukan oleh pemudiknya itu sendiri ya, kita memahami bahwasanya di kegiatan dalam arus mudik saat ini banyak apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemudik, salah satunya selain pulang kampung juga mencari oleh-oleh Mm-mm. uh, dan juga membawa barang-barang tertentu yang notabene-nya ternyata lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang pada saat mereka mudik. Nah, kapasitas ini tentu menjadi hal yang apa namanya concern juga perlu ditimbangkan karena pada dasarnya ketika memang pada saat mudik kita apa namanya mendapatkan banyak barang yang kemudian harus kita bawa ke depannya, maka sekarang ini sudah banyak kok apa namanya jasa-jasa kargo dan lain sebagainya yang memang harus awalnya memang harus dipersiapkan yang matang ya, dibungkus dengan baik, dibungkus dengan rapi, dan apa namanya dikargokan gitu ya. Mm-mm. Beberapa uh, apa namanya perusahaan-perusahaan pengiriman jasa khusus khusus pun sekarang sudah apa namanya mulai membuat apa namanya jasa untuk pengiriman barang dalam skala besar dan kapasitas yang besar. Nah, sehingga itu apa namanya juga dapat menjadi alternatif bagi para pemudik yang memang ingin membawa barang bawaannya supaya aman dan nyaman. Sehingga ketika mereka mudik, mereka hanya bawa badan saja, tidak perlu bawa barang-barang mereka. Nah, hal ini juga harus hanya menjadi hal yang diperhatikan oleh pemudik karena dengan demikian apa namanya sudah banyak alternatif-alternatif yang sekiranya bisa dijadikan alternatif untuk apa namanya bawaan pemudik gitu ya, barang bawaan pemudik untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti overload, terus kemudian tiba-tiba keseimbangannya berkurang karena barang yang dibawa banyak, Banyak. Mm-mm. lalu kemudian kita juga sering melihat barang-barang ada diikat di atas mobil, diikat di atas diikat di samping motor, yang Motor kemudian kita ya. melihat malah justru melihat ya betul melihat itu seperti apa namanya sebenarnya bukan untuk kapasitas yang diharuskan, tapi mereka memaksakan diri karena mereka menginginkan membawa uh, oleh-oleh tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Itu mungkin jadi pertanyaan terakhir kita Bang dalam perbincangan pada hari ini. Terima Ya, kasih banyak Bang Erwin atas waktunya. Ini kalau boleh ya. tahu Bang Erwin kapan akan melakukan perjalanan balik lagi Bang untuk arus baliknya sendiri? Perjalanan balik mungkin di tanggal-tanggal 14 kita akan melakukan perjalanan balik Baik. untuk apa namanya kembali ke rumah. Oke. Ya, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Ya, Salam untuk keluarga ya, juga terima Bang. kasih Terima Mbak. kasih banyak atas waktunya dan sampai Sama-sama. jumpa di lain waktu Bang Erwin. Baik. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bang Erwin Oktavianto dari MTI Lampung mengenai arus balik mudik yang terjadi pada hari ini atau dimulai pada hari ini, di mana tadi berdasarkan prediksinya untuk puncak arus balik tersendiri ini akan terjadi pada tanggal 14 hingga 15 April 2024 mendatang.
Ya, selain arus balik Lebaran 2024 yang sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kita beralih ke ID Lampung, di mana Ikatan Dokter Indonesia Lampung Selatan siapkan posko kesehatan dan ranjang untuk pemudik beristirahat. Ketua ID Lampung Selatan Wahyu Wibisana mengatakan pihaknya membuka posko kesehatan dari arus mudik sampai dengan arus balik, di mana mulai buka dari 4 April 2024 hingga 16 April 2024. Secara lebih lanjut, Wahyu menjelaskan pihaknya pun saat ini sedang mempersiapkan velvet. Dirinya berharap pemudik untuk menjaga kesehatannya. Pihaknya menyiagakan 2 ambulans untuk membantu mobilisasi jika terjadi keadaan darurat. Mbaknya di BI, Bang BI ya, tapi kan bakal keluar. Kalau karyawan itu nggak boleh kurang 7 ya, karena oksigen dari bambu itu sangat malam. Kalau itu tidak ada, itu kita bisa juga. Kan nggak boleh grab. Jauh betul kayaknya Bang. Dok, ada imbauan dok buat arus balikin dok? Kami dari di cabang Lampung Selatan tentunya berharap di puncak yang diperkirakan puncak angin balik ini antara tanggal 13, 14, 15. Bagi para pemudik diharapkan menyiapkan stamina-nya, mungkin karena akan ada kantong-kantong penumpukan kendaraan ataupun penumpangnya akan tertahan karena banyak akses begitu periodiknya begitu ini ya banyak. Jadi saya harap para pemudik ini tetap menjaga kesehatannya dengan banyak minum ya, mengkonsumsi banyak vitamin lah, kemudian jangan lupa makan untuk tetap biar fit. Kalau kita sendiri ini poskonya di mana nih dok? Kalau kita hanya satu, ini posko utama di Bakauheni, fungsinya sebagai triase. Tujuan kita adalah rujukan pertama yang kita ini ke dalam di BBK, karena kita kerjasama dengan BBK ya, Balai Karantina Kesehatan. Kemudian untuk rujukan kita ke Rumah Sakit Bobazar Kalianda. Kita udah menyiapkan 2 ambulan yang mobile untuk rujukan dan 1 lagi untuk mobile di sini. Jadi imbauannya buat pemudik kalau ngerasa nggak enak badan segera kesini lah ya. Silahkan kunjungi tenda orange kita untuk konsultasi kesehatan, untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis. Makasih dok. Nanti juga kami akan menyiapkan tempat untuk istirahat para pemudik yang merasa kelelahan. Insya Allah kita akan tempatkan di ruangan di dalam, di ruangan tunggu khusus nanti kesiapan velvet untuk istirahat. Jumlahnya ada berapa itu dok? Velvet tadi? Kalau asumsi dan rencananya mungkin sekitar 10 sampai 20 velvet. Dan di sini kita akan siapkan 4, di dalam ada 3, jadi mungkin cukup lah. Insya Allah cukup untuk antisipasi keadaan itu. Pura-pura kayak ini. Udah pesan dari ini? Ya ini ya. 3 ini gimana? Oh di sini ini ya. 3 ini aja. 3 gimana?
Oh, Bang Ayun, kita tadi sama oh, Mbaknya di BI. Bang BI dia. Tapi kan kalau perempuan, kalau karyawan itu nggak boleh kurang 7 ya, karena oksigen di dalam tubuh itu sangat malam. Kalau sudah ada, itu kita bisa juga. Kan, nggak boleh Grab, Grab. Iya, punya. Dok, ada imbauan dok buat arus balikin dok. Kami dari di cabang Lampung Selatan tentunya berharap di puncak yang diperkirakan puncak angin balik ini antara tanggal 13, 14, 15. Bagi para pemudik diharapkan menyiapkan stamina-nya ya. Mungkin karena akan ada kantong-kantong penumpukan kendaraan ataupun penumpangnya akan tertahan karena banyak akses begitu periodiknya begitu ini ya banyak. Jadi saya harap para pemudik ini tetap menjaga kesehatannya dengan banyak minum ya, mengkonsumsi banyak vitamin lah, kemudian jangan lupa makan untuk tetap biar fit. Kalau kita sendiri ini poskonya di mana nih dok? Kalau kita ID hanya satu, ini posko utama di Bakauheni, fungsinya sebagai triase. Tujuan kita adalah rujukan pertama yang kita ini ke dalam di BBK, karena kita kerjasama dengan BBK ya, Balai Karantina Kesehatan. Kemudian untuk rujukan kita ke Rumah Sakit Bobazar Kalianda. Kita udah menyiapkan 2 ambulan yang mobile untuk rujukan dan satu lagi untuk mobile di sini. Jadi imbauannya buat pemudik kalau ngerasa nggak enak badan segera kesini lah ya. Silakan kunjungi tenda orange kita untuk konsultasi kesehatan, untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis. Makasih dok. Nanti juga kami akan menyiapkan tempat untuk istirahat para pemudik yang merasa kelelahan. Insya Allah kita akan tempatkan di ruangan di dalam, di ruangan tunggu khusus nanti kesiapan pelbed untuk istirahat. Jumlahnya ada berapa itu dok? Pelbed tadi? Kalau asumsi dan rencananya mungkin sekitar 10 sampai 20 pelbed. Dan di sini kita akan siapkan 4, di dalam ada 3, jadi mungkin cukuplah, insya Allah cukup untuk antisipasi keadaan itu. Menurut di hari libur Lebaran 2024 ini, beberapa lokasi tempat wisata pun ramai dikunjungi oleh masyarakat di Lampung. Nah, dari Pelabuhan Bakauheni kita pun beralih ke Kabupaten Mesuji, di mana wisata Taman Kehati Mesuji buka kembali pada Sabtu besok. Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati Kabupaten Mesuji tutup pada libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Wisata utama di Kabupaten Mesuji itu diketahui bakal dibuka kembali pada H+3 Lebaran atau tepatnya pada Sabtu 13 April 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji Elvita pada Jumat 12 April 2023. Elvita menyebut Taman Kehati Mesuji ini mulai diliburkan sejak 10 hingga 12 April. Artinya selama 3 hari Taman Kehati Mesuji tidak menerima kunjungan. Ditambahkan oleh Elvita, meskipun Taman Kehati Mesuji libur, pihaknya pun tetap menjadwalkan petugas piket di Taman Kehati Mesuji. Sebab Taman Kehati Mesuji memiliki aneka hewan yang setiap harinya diberi pakan. Begitu pula dengan kolam renang yang harus dikontrol perawatannya. Lebih lanjut dari media sosial Facebook, Taman Kehati Mesuji pun menyampaikan pengumuman penutupan wisata tersebut.
Ya, beralih dari Kabupaten Mesuji, kini kita akan ke salah satu spot ataupun tempat wisata yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. Ya, salah satu rekomendasi tempat wisata di Lampung Selatan untuk menghabiskan waktu libur Lebaran adalah Pantai Marina. Pantai Marina sendiri berlokasi di Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Bagi Tribuners yang ingin menikmati keindahan Pantai Marina Lampung akan dikenakan tiket sebesar Rp35.000 per orang dan Rp10.000 untuk anak-anak usia 6 hingga 10 tahun. Tarif parkir kendaraan sebesar Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Saat libur tanggal merah, yakni harganya adalah Rp50.000, ini berlaku selama 10 hingga 14 April 2024. Untuk jam operasional selama hari libur Idul Fitri, yakni mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini terbilang cukup murah mengingat betapa indahnya pemandangan yang ada di Pantai Marina. Untuk sampai ke Pantai Marina cukup tidak terlalu jauh jika dari kota Bandar Lampung, di mana jarak tempuh Pantai Marina dari Bandar Lampung adalah sekitar 50,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Perjalanan menuju pantai dari Bandar Lampung ini dapat dilalui melalui tol ke arah Bakauheni, kemudian di kilometer 38 keluar GT Sidomulyo. Kendaraan kemudian melewati Gapura Sukamarga yang letaknya tak jauh dari gerbang tol Sidomulyo, di mana jarak tempuh dari Gapura menuju pantai kurang lebih 3,5 km. Rute lain yang dapat Tribuners lalui adalah dengan melewati Desa Merak Belatung. Jika melewati rute tersebut, wisatawan dapat melihat sejumlah pantai yang tidak kalah cantik seperti Pantai Beok, Pantai Embe, Pantai Sapenan, dan lain sebagainya. Pesona Pantai Marina Lampung terdapat pada hamparan karang yang berada di sepanjang pesisir pantai. Deburan ombak yang menghantam karang serta pasir putih pada pinggiran pantai menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Marina Lampung ini. Begitu memasuki area pantai, pengunjung akan disuguhi dengan keindahan hamparan laut luas yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Hal inilah yang membuat deburan ombak di Pantai Marina Lampung terbilang cukup besar dan kencang. Pihak pengelola melarang keras pengunjung untuk mandi di pantai ini. Hal ini pun mengingat banyaknya karang-karang besar dan tajam serta ombak yang sangat besar dan dapat membahayakan pengunjung jika bermain air terlalu dekat.
Ya, Tribuners, baiklah itu tadi laporan terkait dengan arus mudik Lebaran 2024 dan juga rekomendasi tempat wisata selama libur Lebaran 2024 di Lampung. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.